Anak ketika awal kuliah di sini cukup kagum sama mahasiswa Saudi. Kenapa mereka itu percaya dirinya tinggi banget gitu. Kalau misalkan dosen nyuruh kamu jadi penanggung jawab kelas ya oke. Nggak perlu ribet gitu, nggak perlu ribet. Nyari udah nggak tunjuk-tunjukkan. Dosen nunjuk ini oke, dosen nunjuk yang ini oke, dosen nunjuk ini siap aja siap gitu. Siap aja siap. Ternyata pas Ana selidikin gitu, pas Ana ngajar di kelas, Ana ngajar di SMP kelas 2. Emang mereka ketika di kelas cukup aktif gitu. Ketika kita nanya, ada yang mau jawab ini nggak? Saya saat. Ada yang mau baca nggak? Saya saat. Fadil ini di apa namanya, di Islamiyah ya, Islamic Studies ya? Iya. Dari Fakultas Tarbiyah. Fakultas Tarbiyah. Itu jurusan apa? Jurusannya khususnya tafsirul hadis. Tafsirul hadis. Iya. Tapi fokusnya dia sekarang sih ke hadis karena tafsir itu udah masuk ke jurusan sendiri, ada dirasat Qur'annya. Tapi masih dipelajari juga. Tapi untuk masuk ke tafsir hadis ya, itu tidak langsung masuk Islamic Studies, langsung masuk jurusan kayaknya. Enggak. Jadi itu mulainya di semester 7. Jadi semester 7, semester 7 baru tuh mulai masuk khusus. Mulai penjurusan tafsir hadis di nanti di semester 6. Iya. Jadi di Muqarrar itu semester 1, semester 2 tahdiriyah, semester 3, 4, 5 itu pelajaran Islamic Studies-nya ada, sama pelajaran tarbiyahnya juga masih ada di semester 3, 4, 5 itu. Jadi digabung dulu pelajaran tarbiyah dan Islamic Studies-nya digabung baru semester 6. Betul, semester 6 semester jurusan hadis itu. Gimana sih lingkungan belajar di Islamic Studies di KSU gimana sebenarnya? Kalau lingkungan belajarnya ya sebetulnya formal-formal aja gitu, kayak kuliah biasa juga. Ya di kelas masuk, kalau misalkan ada pelajaran-pelajaran yang butuh buku-buku khusus kayak pelajaran takhrij hadis gitu, itu baru ke perpustakaan. Ada di situ, nanti kita pengen butuh buku khusus, kita ngambil buku dari situ. Selebih itu kalau pelajaran di kelas ya normal-normal aja gitu. Satu kelas, satu qoah itu ada berapa orang belajar sama dosen, ya udah. Dosen-dosennya seperti apa? Dosen-dosennya kalau menurut Ane di sini cukup kafa ilmunya cukup lumayan gitu, masya Allah gitu. Ane yang bikin puas kuliah di sini itu karena kalau kita setiap nanya ke dosen itu ngasih pertanyaan, kita nanya, jawaban dosen itu selalu memuaskan kita gitu. Jadi setiap kita nanya sama dosen, rasa terpuaskan, rasanya puas aja gitu, dapat jawaban yang bisa memuaskan kita. Apa aja memang sebenarnya pelajaran yang pertama tadi dari semester 1 sampai semester 5, kemudian hadis, apa nama-nama pelajarannya apa saja, mata kuliahnya? Mata kuliahnya ya kalau misalkan yang tadi di semester 3, 4, 5 gitu, di situ ada takhrij hadis, di situ ada pelajaran-pelajaran tarbiyahnya, gimana cara ngajar. Di situ juga kita belajar sihah nafsiyah. Jadi di situ ada pelajaran yang wajib kita ambil, ada pelajaran yang ikhtiar gitu, pilihan. Nah, pelajaran yang ikhtiar ini ada pelajaran yang diwajibin dari kampus, ada pelajaran yang diwajibin dari kuliah tarbiyahnya gitu. Nah, di situ kita beda-beda. Itu bisa kita ambil di semester 3 sampai semester 7 lah. Fadil ngambil mata kuliah pilihan apa waktu itu? Ana ngambil idarah tarbawiyah sama sihah nafsiyah kalau nggak salah waktu itu. Pelajaran tarbiyahnya, pelajaran umum. Itu ikhtiari tapi wajib kita ambil 2 minimal. Terus pada saat masuk ke jurusan hadisnya itu fokus ke satu kitab tertentu nggak, atau seperti apa rujukan dari kitab-kitab hadisnya? Kalau rujukan kitabnya itu sebetulnya tergantung masing-masing dosen gitu. Jadi meskipun kita di pelajaran yang sama, misalkan satu pelajaran itu ada 2 kelas, dosennya beda, itu bisa jadi kitabnya beda. Jadi kitabnya itu tergantung masing-masing dosen. Jadi paling dari KSU itu cuma ngasih ini pelajaran ini, maudu yang harus diambil yang dipelajarin ini gitu. Nah, nanti kitab rujukannya itu terserah dosen masing-masing. Ada yang dosen nunjuk kitab ini, ada yang dosen dari Muqarrar gitu. Ada yang dari fotokopian, ada yang dosen bikin materinya sendiri loh, PowerPoint ngajarnya gitu. Jadi ada yang memang dosen buat materinya sendiri gitu ya. Iya. Menulis, bahkan mungkin menulis gitu sendiri ya. Iya. Membuat silabus materinya sendiri. Tapi ya untuk kitab diserahkan ke masing-masing dosen gitu.
ini kan Fadil kan udah selesai nih S1-nya. Kemarin waktu salah satu syarat kelulusannya apa yang menjadi persyaratan sebelum tamat di sini apa ya biasanya? Kalau di tempat di Indonesia kan mungkin ada KKN atau skripsi. Kalau di Islamic Studies seperti apa? Iya, kalau aneh di kuliah tarbiyah itu semester terakhir atau semester 8 itu sebagai pengganti skripsi bisa jadi ya. Jadi semester terakhir itu kita nggak ada skripsi, kita ada namanya praktek langsung ngajar. Oke. Ngajar di mana? Ngajar, aneh waktu itu dapat musyrif namanya Ustadz Soleh Al-Mufada. Dia itu selalu nganjurin murid-muridnya untuk dapat praktek ngajar itu di luar aja, ngajar langsung ke sekolah gitu. Karena waktu zaman aneh semester ini itu ada dosen musyrif yang nganjurin buat kuliah prakteknya di kampus lagi. Di dalam kampus ngajar di kampus yang diajar teman-teman juga, teman-teman yang lagi tatbik gitu. Di kelas juga. Jadi latihan ngajar tapi sama teman sendiri. Nah, musyrif ana itu nganjurin ya untuk kalau misalkan praktek ya langsung keluar gitu. Di sekolah Arab Saudi. Iya, langsung ke sekolah Arab Saudi biar langsung dapat faidahnya. Kalau misalkan cuma ngajar sama teman sendiri nggak terlalu banyak faidahnya. Nah, ana dapat musyrif yang seperti itu, ana langsung diarahkan dapat sekolah SMP di Ummul Hammam. Oh, di Ummul Hammam. Di daerah Ummul Hammam. Berapa nama sekolahnya Sekolah Kuba. Berapa jauh tuh jaraknya dari Kalau dari kampus dari sini ke sana ya sekitar 15 menit lah, 10-15 menit. Masih dekat, masih terjangkau. Cuman ya karena nggak ada mobil, nggak ada kendaraan kan, jadi alhamdulillahnya guru-guru di sana cukup inisiatif gitu. Jadi dari Ustadz Mufada ini ngasih kesepakatan gitu. Ini ada anak-anak nih King Saud University lagi dapat tugas ngajar di sekolah ini. Bisa nggak guru-guru sana nyiapin ya kalau misalkan antara transport ada yang jemput, antara pulang pergi gitu, atau nyiapin uang buat transport anak-anak ini. Alhamdulillah guru-guru sana nyanggupin, mereka ngasih uang buat transportasi buat kita gitu. Berapa lama praktek mengajar ini sebenarnya? Dulu Ana sempat ngajar 1 bulan sih, sekitar 4 pekan lah, karena lagi musim corona kan. Iya, masa corona ini ya. Jadi sempat ngajar 1 bulan, habis itu ada corona, habis itu semua taklim, semua kegiatan belajar ngajar ditutup. Oke. Jadi selama corona masih tetap ngajar, berarti masih ada waktu mengajar sejak corona di Saudi ini. Udah langsung tutup. Sejak corona ini, awal-awal ada corona kan kita masih biasa gitu, masih tetap ngajar. Tapi cukup awal juga kita kan, cukup awal beberapa ada kasus corona, beberapa hari gitu, itu masih tetap ngajar, habis itu ditutup. Nah, setelah ditutup itu dibalikin ke musyrif masing-masing. Nah, kalau Ana dapat tugas setelah ngajar itu ya udah bikin ada video, kita dengerin, kita bikin takrir dari situ. Tapi ada musyrif yang lain tetap ngajar, tapi misalkan yang tadinya ngajar di kampus sama teman-teman, ngajar tetap mereka. Ngajar tetap tapi lewat online. Jadi apa pengalaman yang paling menarik selama mengajar anak-anak Arab Saudi? Ana pengalaman yang cukup menarik, Ana cukup ngelihat perbedaan lingkungan gitu. Ana ketika awal kuliah di sini cukup kagum sama mahasiswa Saudi. Kenapa mereka itu percaya dirinya tinggi banget gitu. Kalau misalkan dosen nyuruh kamu jadi penanggung jawab kelas ya oke. Nggak perlu ribet gitu, nggak perlu ribet. Nyari udah nggak tunjuk-tunjukkan. Dosen nunjuk ini oke. Dosen nunjuk yang ini oke. Dosen nunjuk ini siap aja siap gitu. Siap aja siap. Ternyata pas Ana selidikin gitu, pas Ana ngajar di kelas, Ana ngajar di SMP kelas 2. Emang mereka ketika di kelas cukup aktif gitu. Ketika kita nanya, ada yang mau jawab ini nggak? Saya saat. Ada yang mau baca nggak? Saya saat. Nah, Ana ngerasa disitulah mulai kepercayaan diri mereka tuh timbul gitu. Berarti mereka punya percaya diri yang tinggi. Iya, betul. Mereka di kelas itu sangat percaya diri gitu, nggak malu, nggak takut, nggak apa. Sama ketika kita tunjuk, jawab meskipun itu salah gitu. Tapi mereka mau jawab. Cukup percaya diri mereka. Tapi tantangannya menghadapi mereka seperti apa, tantangan yang terberat gitu untuk menghadapi anak-anak Saudi? Kalau tantangannya menurut Ana ya rata gitu, sama kalau misalkan kita komunikasi sama orang-orang kan, awal-awal ya mereka semangat, seneng gitu. Oh Ustaz, gini Ustaz, nanti kalau ada apa-apa bilang saya Ustaz gitu. Tenang aja Ustaz. Mereka cukup antusias ketika di awal, tapi ketika di akhir-akhir ya agak cukup sulit gitu. Kesulitan ngajar di sini itu perbedaannya sama di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kalau ngajar itu kan murid kebanyakan mereka kesulitan, kalau menurut Ana ya, kesulitan guru di Indonesia itu ketika ngajar, murid itu kebanyakan yang tidur. Murid itu banyak tidur, yang di tengah, yang di belakang, di belakang itu kebanyakan yang tidur. Itu salah satu kesulitan guru di Indonesia kalau menurut Ana. Tapi kalau di sini
murid itu kebanyakan ngobrol mereka. Susahnya ngobrol. Kalau tidur sama sekali enggak. Jarang mereka tidur di kelas. Tapi kebanyakan ngobrol sama temennya. Susah bikin kondusif di kelas itu, susah nenangin mereka dari obrolan-obrolan sama teman-teman sendiri gitu. Masya Allah. Menarik ya ngobrolin teman-teman Sodi. Terakhir ini rencana gimana rencana setelah selesai nih satu nih sudah tamat, rencananya gimana berikutnya nih? Rencana anak setelah S1 ini nggak lanjut lagi di sini. Jadi anak rencana pengen lanjutin S2 juga, tapi rencananya di luar ya. Mohon doanya lah. Mudah-mudahan lancar. Insya Allah karena lancar S2-nya. Nanti keluar ijazah 14 Syawal gitu baru keluar. Karena rencana plan A Insya Allah pengen ke Malaysia. Oke. Mudah-mudahan jadi. Ya. Mudah-mudahan. Insya Allah. Mudah-mudahan lancar prosesnya. Nggak ada kendala. Ya. Gitu. Semoga dimudahkan lah Insya Allah. Amin. Plan A, kemudian plan B semoga lancar Insya Allah. Baik, terima kasih banyak nih atas waktunya. Sama-sama. Fadil, Masya Allah, semoga seluruh urusan dimudahkan Insya Allah. Amin.